Di sini saya akan melakukan pengkajian keluarga ibu yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan keluarga ibu. Kurang lebih waktunya 5-10 menit. Apa ada yang ditanyakan, Bu? Enggak, Mbak. Mohon kerjasamanya ya, Bu. Iya. Bu, di sini saya mau bertanya, untuk keluarga ibu terdapat berapa kakak ya, Bu? Satu kakak. Terdiri berapa anggota, Bu? 3. Siapa aja ya, Bu? Saya Intan. Suaminya? Suami saya Zainal. Kalau anak saya Sylvia. Sylvia ya, Bu, anaknya. Untuk suami ibu tamat sekolahnya SMP. Pekerjaannya, Bu? Petani. Umurnya sekarang? Sekarang 42. 42. Untuk ibu? Saya SMP juga. Pekerjaannya? Sama Petani. Umur? 39. Untuk anak ibu? Sekarang masih kuliah, Mbak. Kuliahnya? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Berarti mahasiswa ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Di sini saya mau bertanya-tanya tentang keluarga ibu. Yang pertama, tanya untuk ibu sendiri ada berapa saudara ya, Bu? Kalau saya 2 bersaudara, Mbak. 2 saudara. Tinggal dengan suami dan anak ya, Bu? Iya. Bisa dengan orang tua? Orang tuanya masih? Masih. Baik. Bu, kemudian saya mau bertanya, asal suku keluarga ibu, suku apa, Bu? Jawa, Mbak. Jawa. Untuk budaya yang berhubungan terkait kesehatan, misal keluarga ibu kan dari Jawa. Nah, budaya yang terkait dengan kesehatan tuh contohnya seperti apa, Bu? Ya, kalau masuk angin ya langsung kerukan, pakai minyak gitu. Cuma itu aja, Bu? Iya. Agama keluarga ibu Islam ya? Iya. Islam. Lalu untuk ini, Bu, kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan bagaimana ya, Bu? Kalau keluarga saya alhamdulillah salatnya 5 waktu. Itu jadi dasar keyakinan keluarga kami untuk kami tetap mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Baik. Untuk masalah status ekonomi keluarga ibu bagaimana ya, Bu? Sudah tercukupi atau belum? Kalau tercukupi atau belum masih kurang ya, Mbak. Soalnya jujur saja saya kan juga konsumsi obat, terus anak saya juga masih kuliah. Jadi terkadang kebutuhan pribadi saya seperti obat ya saya sampingkan untuk kebutuhan anak saya begitu. Baik, berarti masih kurang tercukupi ya, Bu. Lalu untuk masalah status kesehatan keluarga ibu bagaimana ya? Kalau saya hipertensi. Oh, ibu hipertensi. Ya, kalau suami saya ya kadang kebilimu, Mbak. Tapi kalau anak alhamdulillah sehat. Ibu mengalami riwayat hipertensi sudah berapa bulan? 2 tahun, Mbak. Cukup lama ya, Bu, berarti sudah kronis. Kemudian sebelumnya keluarga ibu ada nggak ya, Bu, yang mengetahui tentang penyakit ibu yang untuk masalah ventilasi di rumah punya ibu sudah cukup ya, Bu, sudah terdapat ventilasi, sudah baik. Lalu saya mau bertanya, Bu, untuk masalah saluran limbah bagaimana ya? Kalau di rumah saya sendiri ya sama seperti masyarakat di sini, Mbak, rata-rata buat sendiri. Buat selokan sendiri itu permanen, Mbak. Baik. Untuk sumber airnya, Bu? Sumber airnya dari PDAM. Untuk tempat sampahnya buat sendiri. Lalu untuk nanti pembuangan sampahnya biasanya dibakar. Kemudian hubungan keluarga ibu dengan tetangga sekitar ibu bagaimana ya, Bu? Alhamdulillah baik. Kemudian keluarga ibu itu sering berkumpul nggak, Bu, dengan masyarakat atau misalkan ada acara rapat atau misalnya, Bu, kayak rapat RT, RW, PKK, terus nanti biasanya ada kerja bakti hari Minggu, pengajian setiap Rabu gitu. Lalu bagaimana keluarga ibu dalam mengutarakan perasaannya masing-masing? Mengutarakan perasaan keluarga kami cukup terbuka, Mbak. Terutama anak saya biasanya lebih terbuka ke saya daripada bapak. Baik. Lalu untuk keluarga ibu apakah sudah menjalankan perannya masing-masing, Bu? Alhamdulillah sudah. Misalnya? Ya kayak kalau suami saya mencari nafkah, terus saya juga mengurus rumah tangga, kadang juga bantu suami di ladang. Kalau anak saya yang menjalankan peran untuk memaksimalkan dia dalam menuntut ilmunya. Baik. Siapa pengambil keputusan dalam keluarga ibu? Suami saya. Suaminya. Bagaimana cara pengambilan keputusan dalam keluarga ibu?
Kami biasanya untuk mengambil keputusan itu musyawarah, Mbak. Musyawarah. Kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan keluarga ibu di saat waktu senggang, misalnya di hari Sabtu, di hari Minggu gitu? Kalau untuk waktu senggang biasanya kalau untuk saya sendiri nanti bersih-bersih rumah. Anak saya kan pulang dari Jogja terus bantu saya. Kalau suami ya nanti ikut kerja bakti, gotong royong, biasanya begitu. Caranya keluarga ibu dalam melakukan perhatian kepada ibu di saat penyakit ibu kambuh? Biasanya kalau suami itu ya nanti kalau saya kambuh segera bawa saya ke puskesmas. Tapi kalau di puskesmas memang dirujuk ya nanti saya dibawa ke rumah sakit. Kalau anak kan lebih sering di Jogja, jadi perhatiannya ya lewat HP saja, Mbak. Baik, apakah keluarga ibu mengetahui masalah kesehatan ibu? Tahu. Kemudian apakah keluarga ibu mengetahui penyebab masalah kesehatan yang ibu alami saat ini? Jika penyakit ibu kambuh, hipertensinya ibu kambuh, apa yang dilakukan oleh keluarga ibu? Apakah keluarga ibu mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit ibu? Enggak, Mbak. Soalnya saya saja juga untuk kasih kegiatan makanan, terutama mengurangi konsumsi garam. Baik, untuk sumber dana kesehatan keluarga ibu bagaimana ya Bu? Gunakan BPJS. BPJS pemerintah atau mandiri Bu? Pemerintah, Mbak. Pemerintah. Lalu ibu saat ini menggunakan program KB apa Bu? PilKB. PilKB. Apakah ibu masih punya keinginan untuk mempunyai anak lagi? Enggak, saya belum. Tidak. Harapan keluarga ibu nih ke depannya bagaimana ya Bu? Kalau dari segi ekonomi semua kan tercukupi, anak juga bisa sukses kuliahnya, terus saya juga bisa sembuh, suami saya juga dapat memenuhi kebutuhan baik lahir. Di sini saya sudah selesai Bu untuk pengkajian keluarga ibu. Nah di sini nanti saya akan melanjutkan untuk menensi ibu. Ya. Tensinya tinggi ya Bu, 150/70. Iya. Boleh saya periksa nadinya Bu? Boleh. Permisi. Ya. Nadinya 100 ya. Normal ya Bu, tapi tensinya masih tinggi. Konsumsi obat apa? Mungkin 25 gram, Mbak. Baik Bu, di sini nanti saya sudah menemukan dua masalah diagnosa di keluarga ibu. Yang pertama yaitu ketidakefektifan manajemen keluarga, dan kemudian yang kedua yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan dan keluarga ibu. Di sini nanti kita akan scoring masalah keperawatan, masalah kesehatan keluarga ibu. Nah, di sini saya sudah menemukan dua masalah, dua diagnosa masalah. Yang pertama yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga, dan yang kedua yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan keluarga. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama scoring untuk masalah yang pertama yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Nah, di sini nanti saya mempunyai ada sifat masalah. Di sifat masalah ini nanti ada 3 macam, yaitu ada aktual, resiko, dan potensial. Nah, kan ibu tadi bilang kalau ibu itu mempunyai riwayat hipertensi sudah 2 tahun, berarti sudah kronis. Berarti sifat masalah
masalahnya ibu itu aktual ya Bu. Di sini saya menuliskan aktual berarti 1. Kemudian tadi di sini juga yang kedua yaitu kemungkinan masalah dapat diubah. Ada 3 macam juga, yaitu yang pertama dengan mudah diubah, kemudian hanya sebagian yang diubah, kemudian yang ketiga tidak dapat diubah. Nah, tadi ibu juga sudah bilang kalau hipertensi ibu tuh kambuh akan dibawa ke puskesmas. Jika tidak kunjung sembuh, maka ibu memeriksakannya ke rumah sakit. Berarti masalahnya mudah diubah ya Bu. Soalnya ibu, jika penyakitnya ibu kambuh, ibu memeriksakan ke puskesmas, lalu nanti kalau tidak kunjung sembuh, keluarga ibu akan merujuk ibu ke rumah sakit. Benar kan Bu? Kemudian yang ketiga yaitu potensi masalah untuk dicegah. Di sini potensi masalah untuk dicegah ada 3 macam juga. Ada tinggi, cukup, dan tidak dapat diubah sama sekali. Tidak dapat dicegah sama sekali. Nah, Bu, saya mau tanya, kira-kira ibu bisa tidak untuk mencegah riwayat hipertensi ibu? Sepertinya susah ya Mbak. Soalnya ya itu tadi, saya kalau untuk diet makanan masih susah, apalagi mengurangi konsumsi garam, sangat susah sekali untuk saya. Berarti potensi masalah untuk dicegahnya cukup tinggi ya Bu, berarti masih susah untuk dicegah. Kemudian poin yang ketiga yaitu menonjolnya masalah. Di sini ada 3 macam juga, yaitu yang pertama masalah berat harus ditangani, masalah tidak perlu segera ditangani, kemudian masalah tidak dirasakan. Bu, kira-kira nih kalau penyakit ibu kambuh, ibu segera memeriksakan ke rumah sakit atau enggak? Ya, saya segera berobat. Berarti menonjolnya masalah tidak perlu segera ditangani ya Bu. Kemudian diagnosa yang kedua. Nah, diagnosa yang kedua sama ya Bu. Yang pertama sifat masalah. Sifat masalah tadi sudah saya jelaskan, ada aktual, risiko, dan potensial. Nah, Bu, tadi ibu bilang suami ibu sering keroan, dia sering merasakan pegal linu, kemudian biasanya suami ibu tidak memeriksakannya ke dokter, hanya diperiksakan saja, maksudnya tuh dipijatkan ke tukang pijat dan nanti tuh hanya dibiarkan saja, nanti bisa sembuh sendiri. Nah, di sini berarti masalah keluarga ibu yaitu aktual. Kemudian yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah. Kemungkinan masalah dapat diubah tadi juga ada 3 macam. Yang pertama dengan mudah diubah, kemudian hanya sebagian diubah, kemudian 3 tidak dapat diubah. Nah, Bu, saya mau tanya, apakah kira-kira perilaku Bapak yang tadi Bapak merasakan pegal linu, dia sering keroan, apakah dapat diubah atau tidak ya Bu? Misalkan Bapak memeriksakan ke dokter gitu. Enggak sih Mbak. Oh, tidak. Jadi kemungkinan masalah dapat diubah tidak dapat ya Bu? Kemudian yang ketiga yaitu ada potensi masalah untuk dicegah. Nah, yang pertama tadi ada tinggi, ada poinnya ada 3, yaitu tinggi, cukup, dan tidak dapat. Nah, berarti tadi kan ibu bilang kalau Bapak tuh perilakunya tidak dapat diubah. Berarti di sini saya sudah menyimpulkan kalau potensi masalahnya untuk dicegah tuh kurang. Karena Bapak tidak pernah memeriksakan ke dokter, berarti tadi ibu bilang penyakitnya Bapak tuh sudah hal yang biasa. Benar kan Bu? Baik, di sini saya sudah total semua 2 diagnosa tersebut, total scoring masalahnya. Nah, di sini saya sudah menetapkan bahwa total scoring yang paling tinggi, masalah paling tinggi yang pertama, itu diagnosa pertama, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga, itu yang harus segera dicegah oleh keluarga ibu. 4 totalnya yang diagnosa pertama yaitu 4/1/3, untuk total yang kedua yaitu 1/1/2. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Mbak.
Baik, semoga keluarga ibu segera diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Eh, Terima kasih untuk ibu sudah memanfaatkan waktu, meluangkan waktu pada saya. Jika saya ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.